Bapak yang terkasih, berkah dalam. Kembali lagi dalam program Sikat seputar iman Katolik. Setelah episode kemarin kita membahas tentang tim Sikat, kali ini kita akan membahas tentang tim multimedia. Sebelumnya, kita kenalan dulu nih sama narasumber yang ada di sini. Oke. Ya. Memperkenalkan diri. Oh, kenalan ya? Iya dong. Dari mana dulu? Dari Mas Keke. Oh, dari saya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, berkah dalam. Nama saya Garda Wardana. Saya anggota tim multimedia Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Gitu aja ya? Boleh deh. Apa lagi? Instagram? Oh, Instagram @valegardaw. Nanti ada di bawah sini ya. Boleh di-follow. Monggo. Ada yang pojok gimana nih? Oh, Ya. Pojok gimana nih? Oh iya. Iya dong. Berkah dalam Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Stefanus Aldo Sarwono, bisa dipanggil Aldo. Saya juga tim multimedia Katedral Kristus Raja Purwokerto. Udah nih? Sudahlah. Gitu aja. Iya, Pak. Gak mau ada Instagramnya gitu? Oh iya, kalau Instagram bisa di Stefanus Aldo. Udah nih. Sudah. Oke. Boleh nanya-nanya kan ya? Monggo. Oh, Oke. mau nanya apa? Dari Mas Gede dulu kali ya. Oh, aku dulu. Iya nih. Ya, gimana Mbak Putri? Awal mula adanya multimedia tuh gimana sih? Awal mulanya ada tim Iya. multimedia. Oke, saya ceritakan Bapak Ibu. Jadi tim multimedia itu awalnya terbentuk pada tahun 2019. Waktu itu dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto, tim multimedia itu merupakan tim yang baru. Jadi digabungkan dengan tim Komsos. Ya. Jadi tugas dari tim multimedia adalah sebetulnya sebelum pandemi ya, kita berbicara sebelum pandemi. Tugas tim multimedia adalah untuk membantu para umat supaya terselenggara misa yang baik. Nah, apa itu maksudnya Bapak Ibu? Jadi gereja kita kan punya balkon atas itu. Nah, di balkon atas itu disediakan TV. Nah, gunanya untuk supaya umat bisa melihat lebih detail ke arah altar. Nah, di TV itu disambungkanlah TV itu ke dalam kamera. Nah, kamera itu kita yang mengoperasikan. Jadi pada awalnya itu membantu umat untuk supaya lebih khidmat mengikuti perayaan Ekaristi. Itu sebelum pandemi. Nah, sesudah pandemi, tahu semua ya Bapak Ibu, misa itu diselenggarakan secara online, gereja ditutup. Jadi tugas tim multimedia tambah kompleks, yaitu adalah menyiarkan misa secara online atau live streaming lewat channel YouTube Paroki Katedral. Sudah subscribe Bapak Ibu semua? Kalau ada yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini ya, Paroki Katedral Purwokerto. Begitu Mbak Putri tugas-tugasnya. Oke. Apalagi? Sekarang mau nanya sama yang sebelah. Oh iya, silakan. Tugas-tugasnya tuh ngapain aja sih? Kalau misalkan mungkin streaming atau ngurusin TV di atas buat biar katanya tadi kan altarnya kelihatan lebih Iya. jelas. Tugasnya ngapain aja? Kalau tugasnya mungkin tadi sebelum pandemi udah dijelaskan Mas Garda ya. Kita membantu umat yang di balkon untuk mengikuti Ekaristi dengan lebih hikmat supaya terasa lebih dekat dengan altar. Cuman yang sedikit berbeda setelah pandemi ini ada tugas yang seperti tadi disampaikan, ada tugas live streaming. Nah itu sebenarnya suatu hal baru termasuk untuk kita juga sebagai anggota tim multimedia karena kita semua awalnya belum pernah belajar live streaming itu gimana, terus menyiarkan suatu kegiatan secara langsung apalagi lewat YouTube tuh kita juga baru belajar, dan itu sebenarnya tugas yang baru diemban oleh tim multimedia ketika adanya pandemi ini. Jadi itu salah satu tugas baru, yaitu membantu menyiarkan live streaming termasuk untuk perayaan Ekaristi serta kegiatan spiritual lain yang diselenggarakan oleh gereja, sehingga umat Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto selama pandemi, selama stay at home tetap bisa berkembang rohani dan spiritualnya. Begitu. Oke, sama-sama belajar ya di sini Iya, ya. betul. Mulai Mbak dari Putri awal. juga belajar ya? Belajar dong. Oh, belajar. Iya. Kita Kan nggak semua punya dasar-dasar. Iya, kita Oh, semua iya. benar-benar dari nol banget nih waktu Dari nol ya. memulai Seperti live streaming. kalau Bapak Ibu isi bensin di pom bensin itu kan Mulai dari nol ya. Nah, itu kita juga mulai dari nol Bapak Ibu gitu. Oke, buat selanjutnya nih.
alat-alat yang digunakan tuh apa aja sih buat streaming, buat kameranya tuh gimana apa? Kalau alat-alatnya, alat-alat ya? Iya. Oh iya, kalau alat-alatnya yang kita pakai itu sebenarnya sederhana banget ya. Jadi mungkin kalau ibu bapak membayangkan alatnya itu mesti kamera yang besar gitu ya, kamera seperti yang di TV-TV gitu loh ya, kamera yang kayak di studio TV gitu. Sebenarnya enggak bapak ibu, kamera kita itu simple, yaitu kamera IP cam namanya. Jadi di gereja itu kalau bapak ibu ke gereja katedral itu di pintu masuk, setelah pintu masuk itu di atas ada kamera yang bentuknya lingkaran. Nah itu kita pakai itu satu, terus ada satu lagi di balkon. Kalau bapak ibu ke balkon sebelah kiri itu ada kamera IP cam satu lagi. Jadi simple aja, cuma pakai IP cam dihubungkan dengan komputer. Di balkon itu sebelah kiri itu ruangan kami ya, itu ruangan tim multimedia. Nah di situ diolah dengan software streaming ya, software streaming. Jadinya nanti akan menjadi siaran streaming langsung gitu. Mungkin nanti Mbak Putri sama Mas Aldo kita ke ruangan ya, habis ini ya. Iya, tapi kita bincang-bincang dulu di sini lah ya. Betul. Sebenarnya waktu kita pakai IP cam itu kan juga memulai dari yang ada ya sebenarnya. Iya, IP cam itu tuh udah ada dari sebelum pandemi sebenarnya ya. Jadi Sebelum waktu pandemi. dulu tuh malah fungsinya sebagai ya CCTV gitu ya kalau untuk yang Betul. umumnya. Nah, setelah pandemi awal mulanya kan promonya itu live streaming menggunakan webcam ya. Iya, jadi sebelum tim multimedia bertugas untuk live streaming itu awalnya kita romo-romonya itu menggunakan webcam. Lalu setelah berjalan kurang lebih 1-2 bulan pandemi tidak berakhir-berakhir. Sampai setahun ini Iya, ya. sampai setahun sekarang ya. ya. Udah setahun. Kita pun juga mulai berpikir lalu menemukan ide menggunakan IP cam itu. Sehingga digunakan untuk live streaming sampai saat ini. Jadi satu alat bisa buat banyak kegunaan. Iya. CCTV. Selain mengamati gerak-gerik Anda semua, kalau ke gereja itu juga bisa sebagai alat streaming multimedia Iya. Bapak Ibu gitu. Iya. Jadi kemungkinan Bapak Ibu yang di sini bisa kelihatan juga ya. Bisa. Oke, selanjutnya nih, menurut kalian berdua kendala yang selama ini ada buat streaming tuh, proses streaming tuh apa? Siapa dulu nih? Adi. Oh, Mas Aldo. Kalau saya pribadi kendalanya itu ada dua, ada dari faktor internal, ada dari faktor eksternal. Kalau dari faktor internalnya dulu mungkin lebih apa ya, dari diri kita ya, karena kan untuk live streaming itu kita butuh persiapan khusus, apalagi untuk bisa harian yang kita tahu kan bisanya pagi dan ya tahulah Ya. anak muda kan kalau bangun Agak pegang. dan itu salah satu tantangan juga selama live streaming selama pandemi ini, karena saya pribadi jujur agak kurang rajin untuk bisa harian. Iya, betul. Jadi selama pandemi ini justru malah jadi termotivasi dan terpacu dan bisa ternyata bisa harian enak juga ya. Jadi sering bisa harian nih. Iya. Oh, Jadi malah merasa nyaman kalau bisa harian. nggak pas tugas aja. Sekali. Oh. Ya itu salah satu faktor tantangannya, karena kita harus bangun lebih awal dibandingkan sebelumnya, apalagi kita harus datang lebih awal juga ke gereja. Bahkan di saat umat-umat belum datang kita udah persiapan dulu. Mulai live streaming. Iya, kita cek sinyal, terus cek kondisi kamera juga, dan kita mempersiapkan seperti teks-teks misa, doa-doanya, teks judul lagunya juga kita persiapkan dulu. Dan ya mungkin selesainya pun kita pulangnya juga lebih akhir daripada umat yang lain. Itu jadi walaupun di atas merasa sepi tapi tetap merasa ditemani oleh para umat yang menonton live streaming. Oh, gitu ya. Apalagi kalau umatnya banyak ya. Iya, apalagi ketika ada umat yang banyak kayak terasa lebih bersemangat juga kita gitu. Menurut Mas Gerda nih, apa kendalanya sama proses streaming? Kendalanya? Iya. Oh, iya. Tadi sudah dibilang sama Mas Aldo ya. Faktor internal, sekarang Iya. yang eksternal ya. Yang eksternal ya. Tadi internalnya ya betul. Anak muda zaman Jadi sekarang sendiri ya. tahu sendiri ya. Kalau tidak terbiasa bangun pagi ya istilahnya Jawanya ngebo gitu ya. Bangunnya siang. Nah, tapi di sini kita dipaksa untuk bangun pagi. Ya, tapi itu motivasi untuk lebih melayani Tuhan. Iya, ya. justru Betul. merasa lebih terpanggil lebih gitu ya. terpanggil. Iya, lalu yang dari eksternal ini pengalaman nyata ya. Eksternal itu kan tidak bisa kita duga-duga ya kan. Banyak juga ya. Banyak juga faktor eksternalnya, tapi saya mau ambil satu faktor eksternal yang paling mempengaruhi Bapak Ibu, yaitu jaringan
Ya, jaringan internet ya, kalau Bapak Ibu sendiri punya jaringan internet di rumah, itu kan pasti yang namanya jaringan ya, buatan manusia, itu kan pasti ada kendalanya. Nah itu. Nah, kalau di streaming katedral ini, ya itu tadi, pernah waktu berjalannya misa, jaringannya tiba-tiba hilang, lost connection gitu. Nah terus banyak umat yang nelpon, ini misanya kemana, sudah selesai apa belum gitu, karena waktu itu mungkin cuacanya hujan deras gitu kan, jadinya hilang gitu. Jadi ya itu faktor eksternal yang paling mempengaruhi. Mungkin untuk penonton sikat juga pernah mengalami ya ketika sedang menonton live stream misa di katedral, tiba-tiba ada buffering. Nah itu mungkin sedang terjadi kendala. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu menonton streaming ya tidak hanya di channel Paroki Katedral saja, di channel-channel YouTube atau mungkin misal online ya, misalnya di paroki lain, mungkin kadang Bapak Ibu sempat melihat, oh tiba-tiba kok gambarnya hilang gitu, terus tiba-tiba kok suaranya putus-putus gitu ya. Kalau nggak ada suaranya. Apa aja nggak ada suaranya juga bisa Bapak Ibu. Itu bukan semata-mata kami sengaja ya. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin Ya mungkin juga panik ya. Iya, kalau di atas. bukan hanya Bapak Ibu saja yang bertanya-tanya ini kemana misalnya, kita juga panik Bapak Ibu. Karena itu tadi, kadang jaringan itu mempengaruhi juga. Kalau cuacanya sedang tidak bagus, misalnya sedang hujan, sedang badai gitu, yang namanya jaringan ya, kalau misalnya sedang cuaca tidak baik itu kadang loss gitu Mbak Putri. Jadi banyak kendalanya sebetulnya. Tapi ya semakin kesini kita juga semakin berusaha Betul. untuk meminimalisir dari kendala-kendala itu. Betul. Ya, Malah justru kalau ada kendala kita lebih belajar. Iya. Bagaimana cara mensiasatinya? Maksudnya Ada mencari problem solvingnya ya. problem solving, betul. Ya Ada mau kendala. dimaklumi karena kan kita semua awalnya basicnya juga begitu. Iya, Iya. bukan ini basicnya. Betul, ya walaupun misalnya kami punya channel YouTube dan segala macamnya, kita kan belum terbiasa dengan hal yang seperti ini gitu. Maksudnya ini kan tim baru ya, tim masih bayi istilahnya, belum ada 1 tahun ya. Nah kalau misalnya banyak kekurangan ya kami mohon maaf ya Bapak Karena Ibu kita ya. sama-sama belajar. Betul, kita juga masih belajar dan belajar terus. Gitu Mbak Selanjutnya. Putri. Iya. Dan ada satu lagi Mbak Putri. Apa nih? Listrik waktu itu juga. Oh iya benar. Bapak Iya Ibu. benar. Itu juga bukan gara-gara gereja belum bayar listrik. Bukan. Gimana mati lampu? Iya, jadi waktu itu juga pernah ya, waktu kebetulan saya lagi bertugas juga, lalu tiba-tiba sudah selesai homili nih, lagi mau komuni waktu itu, saya ingat banget. Lagi mau komuni tiba-tiba grup gelap gulita mendadak di gereja. Tiba-tiba Dan mati. gelap gulita tidak hanya di gereja tapi juga monitor Di komputer. depan Komputernya layar gelap ya. juga. Ya itu juga salah satu kendala juga yang mungkin saat ini mungkin kita belum bisa mengatasi secara maksimal, tapi ya kita terus berjuang ya, mungkin menjadikan UPS atau apa nanti kedepannya semoga bisa terus berkembang lagi. Tapi ya mungkin ya itu juga faktor eksternal yang kita sendiri juga tidak bisa kontrol sebenarnya begitu. Tidak bisa memprediksi juga Iya. ya. Kita sudah mengantisipasi. Iya. Selanjutnya nih, boleh nanya lagi nggak? Boleh, mau sampai besok juga nggak apa-apa. Penontonnya masih setia Penontonnya menonton. pasti setia. Pasti kok. dong. Iya, yang menonton kita itu pasti orang-orang baik semua. Iya. Apalagi penonton sikap, Iya. setia sekali menonton sikap. Iya harus. Setia ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa jenuh, bosen, capek gitu? Kalau pasti kan harus bangun pagi nih, harus bangun pagi. Kadang ada misa yang dadak, ya tiba-tiba nanti ini tugas ya gitu. Pernah nggak sih kalian ngerasa gitu, jenuh, bosen, capek gitu? Karena ya tadi juga ada kendala-kendala seperti tadi kan. Iya. Jadinya, ya mungkin ngerasa agak jenuh sama masalahnya. Iya. Siapa dulu nih? Monggo Mas Mas Gada. Gada. Oh, Aduh, iya, deh. iya. Sering. Sering. Yang Namanya manusia ya. Iya, yang namanya manusia itu pasti punya masa-masa di mana jenuh, di mana bosen, sama aja sih ya. Jenuh, bosen, terus capek gitu ya. Pada awalnya iya. Jadi waktu pertama awal pandemi itu kita benar-benar diuji menurut aku ya, menurut saya. Jadi keluar rumah aja kita kan ragu-ragu ya. Berpikir 2 kali. Berpikir ya, 2 kali kalau keluar rumah. Padahal pelayanan misanya itu di paroki katedral itu 2 kali sehari. Di pagi hari sama sore hari. Jadi waktu itu juga anggota kami cuma 2 orang. Dulu waktu itu gerejanya udah ditutup ya. Iya, Jadi itu sudah ditutup. waktu itu kondisinya sudah
umat sudah tidak bisa ke gereja untuk umum lah istilahnya. Betul, iya. Terpaksa. Lalu ada himbauan stay at home. Tapi kita di frontliner garis depan, dan kita harus melaksanakan tugas ini karena ini kan tugas perutusannya. Ya mau gimana lagi? Saya sama Mas Aldo doang nih anggota pertamanya. Jadinya saya sama Mas Aldo bergantian. Mas Aldo hari Senin, Rabu, Jumat, saya Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Jadi ya itu kadang beratnya itu. Kita keluar rumah hampir setiap hari gitu kan. Sampai ditanya orang tua saya seperti itu. Kamu ini gimana sih? Lagi masa-masa pandemi kok malah keluar rumah terus setiap sore gitu. Terus saya hanya bilangnya seperti ini. Nah kalau saya nggak berangkat nanti siapa yang bisa melayani dalam artian streaming gitu kan? Ya jadinya lama-kelamaan orang tua saya memaklumi, ya sudah hati-hati yang penting pakai masker gitu kan. Nah itu ya meneguhkan saya juga ya, bahwa orang tua saya ya istilahnya mendukung ya, walaupun pertamanya itu agak ragu-ragu ya, anaknya kok keluar terus ya itu. Lagi masa-masa pandemi ini ketularan bawaan gitu kan. Tapi lama-lama mengerti, yang penting orang tua saya titip protokol kesehatannya itu ya. Ya itu awalnya capek, takut kita takut ketularan kan ya. Takut ketularan, apalagi kalau rekan-rekan kita tahu ada yang positif gitu kan. Aduh langsung heboh gitu kan. Tapi lama-kelamaan ya kita menemukan istilahnya menemukan suatu cara jalan keluar supaya kita tidak capek gitu ya. Termasuk seperti ini, kita hanya berdua ya Mbak Putri ya, kita hanya berdua pada awalnya. Lalu saya sebagai istilahnya tim multimedia dan komsos itu kan jadi satu ya di paroki ini ya. Itu saya saja karena Mas Aldo waktu itu baru lulus kuliah nih ceritanya gitu kan. Kuliah di Bogor terus pulang ke Purwokerto, lalu saya ajak gitu. Nah, datang ya. Lalu Mas Aldo umat katedral juga. Iya. Umat katedral, kita SDM lokal semuanya gue asli katedral. Jadi Mas Aldo waktu itu saya minta bantu, Mas ini bantuin streaming multimedia gitu. Ya perangkatnya bagaimana? Saya kan juga awam ya untuk masalah perangkat, apalagi jaringan internet yang berkabel-kabel itulah saya nggak tahu. Jadinya Mas Aldo mau dengan senang hati ya, dengan tulus ikhlas membantu gitu ya. Lalu saya juga berpikir, aduh kalau cuma 2 orang, padahal misalnya 1 minggu itu ada 14 kalau saya hitung, 14 kali misa. Waduh kalau cuma 2 orang tipes nih nanti kita berdua. Kita bekerja berdua doang. Nah terus saya ajaklah para kaum muda ya, kebetulan banyak kaum muda yang terpanggil untuk membantu melayani, terutama anak-anak yang masih muda, yang baru masa-masa SMA, SMP gitu. Saya ajak, ayo bantuin streaming gitu, bantuin rekaman gitu. Nah akhirnya mereka semua oke ya Mas, mau gitu. Ya jadinya kita puji Tuhan nih, Tuhan memberi, pasti kan Tuhan menugaskan kepada kita, pasti ada masalah ya, tapi Tuhan pasti melindungi dan memberi. Nah itu yang saya percaya, itu berkat Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, kita diberikan tambahan personil gitu ya, dan akhirnya sampai sekarang ini personil kita tim multimedia ada 13 orang. Tambah ya. Tambah dari awalnya berdua, sekarang ber-13. Puji Tuhan. Gitu. Jadi awalnya pertamanya jenuh, pertamanya takut gitu ya. Tapi lama-kelamaan karena kita sudah tahu cara menanggulanginya, itu lama-lama terbiasa. Gitu, Mbak. Mulai terbiasa. Iya, kita masuk ke zona nyaman gitu ya, mulai terbiasa. Membuat menjadi zona nyaman. Betul, ya, membuat zonanya menjadi zonanya. Zona nyaman kan itu kan pertama tidak nyaman ya, karena aduh takut pandemi nih gitu kan. Tapi lama-kelamaan udah nyaman, kita bisa tahu cara menanggulanginya pakai masker. Tahu cara pakai komputer. Oh iya, belajar. Nonton YouTube, bisa nambah. Kita belajar loh, jangan kira Bapak Ibu jangan kira kita nggak belajar ya, kita tuh belajar loh. Jadi mengoperasikan apalagi softwarenya itu yang diajarin Mas Aldo itu penemu softwarenya, saya nggak tahu sama sekali waktu itu. Iya. Semua buat YouTube Mas. Iya. Jadi saya diajarin Mas Aldo untuk basicnya. Mungkin Mas Aldo tambahin. Oh tidak kita. Ya bisa ditambahkan. Ya kalau tadi masalah yang jenuh ya pasti semua orang punya jenuh ya, apalagi udah hampir setahun lebih ya, dan live streamingnya pun juga udah hampir setahun, ini bulan Juni berarti kurang lebih live streaming perdana juga tahun lalu tuh dimulai bulan Juni, itu udah hampir setahun ya, pasti
ada suatu saat pasti kita jenuh, ya nama manusia melakukan kegiatan yang rutin sama terus menerus ya pasti ada titik jenuhnya juga. Tapi ya di satu titik kita juga saya pribadi juga selalu ingat kayak intinya ini untuk pelayanan ya, maksudnya Tuhan pasti selalu menguatkan ya, seperti kata Mas Gada tadi yang awalnya cuma berdua, yang harus awalnya kita mengajak-ngajak sampai akhirnya bahkan nggak usah diajak mungkin udah ada berminat sendiri ya. Kadang Mas mau coba dong gimana nih gitu, Mas mau coba belajar dong gitu. Semakin sini juga semakin banyak dan ya puji Tuhan itu semakin menguatkan juga dan justru jadi pengingat kalau di saat jenuh ingat kok ini untuk pelayanan juga dan Tuhan kok pasti akan memudahkan jalan kita juga gitu. Oh iya, tambahan satu lagi Mas. Iya. Bahkan ada frater yang lagi topper Oh iya. di Paroki Katedral. Itu Itu berkat juga juga benar membantu. Iya. Iya, frater Sabtono. Nanti kita ketemu orangnya. Bayangkan seorang frater, Seorang frater. iya, Iya, seorang Komplek, frater ya. yang sudah sibuk dengan aktivitas toppernya, rohaninya ya. rohaninya, tahun orientasi pastoralnya, bersedia membantu kami tim multimedia. Kita sungguh bersyukur dan berterima kasih pada Frater Sabtono yang mungkin sedang menonton video ini. Terima kasih Frater Sabtono sudah membantu kami gitu ya. Lalu juga bahkan Romo Parjono sendiri ya. Iya, kalau paroki kita juga ya. Romo kita juga menghampiri kita. Iya. Jadi kadang komplek Mas, yang pegang iya. antara Mas, ini caranya gimana mengoperasikan? Jadi sebenarnya live streaming katedral itu operatornya tidak hanya tim multimedia, Iya. tapi bahkan Romo parokinya saja juga sudah frater membantu. itu Dan pun juga frater. sekarang sudah canggih-canggih ya. Oh, udah. Itu sudah canggih, lebih canggih dari Iya, kita. kenapa kalah? Udah mulai duluan ya malah. Jadi mungkin kalau bisa saya ambil kesimpulan, basic multimedia ini menyenangkan ya. Jadi bahkan seorang Romo pun juga tertarik untuk mengoperasikan layanan streaming ini gitu. Jadinya buat Bapak Ibu semua kalau misalnya menonton streaming Paroki Katedral, ya itulah hasil karya kami gitu. Iya. Tim multimedia juga Romo parokinya juga. Jadi terima kasih juga pada Romo paroki, ya Romo kepala paroki kita Romo Parjono tercinta gitu. Oke, jangan lelah bekerja di ladangnya Iya, Tuhan betul. ya. Jangan lelah. Gitu ya, ada lagunya. Kira-kira kalian masih nggak nih open recruitment gitu? Oh. Mungkin bisa Sangat terbuka Sangat ya. terbuka. mengajak mungkin ibu bapak yang melihat bisa ngasih tahu anaknya nanti. Oh, iya. Oke, siapa nih yang mau ngajakin nih? Monggo deh Mas Gara. Berdua boleh deh. Oh iya. Boleh. Berdua boleh. Oh iya, oke. Bapak Ibu yang terkasih, ini resmi. Kita ngajaknya resmi. Jadi kita harus ngajaknya secara gimana ya? Secara sopan. Dan teman-teman mungkin ada teman-teman. Iya, Iya, juga, ada teman-teman ya. Ada Bapak adik, Ibu kakak, dan iya. teman-teman muda terutama ya. Teman-teman muda dan Bapak Ibu semua yang mempunyai putra atau putri, ya bebas mau cowok atau cewek boleh. Seumuran kaum muda ya, sebenarnya enggak kaum muda Kita aja juga ya. terbuka ya. Untuk semua Pokoknya umur ya. siapapun yang pengen belajar Pengen lebih belajar. tentang multimedia. Pengen belajar multimedia, pengen melayani Tuhan tapi di belakang layar gitu. Jadi kita itu pelayan Tuhan di belakang layar. Seperti tim sikat kemarin itu ya. Iya. Ya, kita melayani di balik layar. Buat yang tertarik, teman-teman kaum muda terutama yang tertarik dalam bidang multimedia, ingin melayani Tuhan dalam bentuk live streaming misa menjadi operator, bisa menghubungi kami di multimedia. Gimana caranya? Kalau misalnya teman-teman sedang ikut misa ke gereja, naik aja ke balkon, ke lantai 2. Ya, di lantai 2 itu pasti ada kru kami yang sedang bertugas. Nanti tempatnya kita tunjukkan nanti Iya, di sini nanti ya. kita kesana, nanti saya tunjukin, kita Jadi, tunjukin tempatnya. Iya, Iya. betul. Langsung datang aja, samperin aja Mas banyak. Mas, kenalkan anakku siapa gitu. Mau Iya. ikut belajar dong gitu. Pasti semuanya akan terbuka untuk Boleh menerima. kok, nggak ada yang Betul. larang. Iya. Betul, nggak ada yang larang. Jadi kita terbuka, mau berapapun anggotanya, malah kami malah terbantu ya. Iya, Semakin malah banyak teman-teman semakin yang banyak, bergabung, iya. semakin banyak juga anggota yang datang, Iya. semakin ringan pula tugas kita bersama. Ya pasti pelayanannya juga semakin Iya, lancar. pelayanannya juga semakin lancar. Jadi bisa semakin maksimal ya. Iya, lebih maksimal lagi. Jadi nanti kita dibagi shift ya teman-teman gitu. Jadi kalian nggak terus-terusan misalnya hari Senin Selasa Rabu enggak. Dalam satu minggu mungkin 2 atau 3 kali bertugas gitu ya. Itu ya. buat yang Mas, nanya, ya. Kak tapi aku nggak punya basic komputer, aku nggak pernah pakai komputer itu, pokoknya jangan takut karena intinya kita pun semua di sini awalnya juga nggak punya basic. Betul. Yang itu multimedia seperti itulah. Kita semua murni belajar dari nol di sini. Ada yang masih SMP, ada yang udah lulus kuliah, ada yang SMA, itu pun SMA-nya bukan jurusan informatika pun ada, iya. Jadi pokoknya jangan takut untuk belajar. Intinya
selama teman-teman mau belajar, kita juga sangat terbuka. Kita belajar bersama, terus kita cari teman baru juga di sini. Betul, ya. Semakin banyak teman semakin menyenangkan ya. Iya. Semakin rame gitu ya. Jadi pokoknya jangan takut karena nggak punya background informatika, yang penting kita semua belajar bersama di sini. Oke, ada yang mau ditambahin lagi mungkin? Ya, itu pokoknya. Jadi jangan takut. Iya. Pertama yang penting yang ditanamkan ke pikiran itu jangan takut dulu. Yang penting berani, los gitu ya. Gak pinter komputer, gak bisa mengoperasikan komputer, jangan khawatir. Kita ajarin gitu ya. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Jadi kita juga berawal dari nol. Kita nggak bisa ngapa-ngapain waktu pertama kali megang mouse ya. Ya, saya dedek loh tangan saya dulu. Takut salah pencet. Iya betul, takut salah pencet. Apalagi Nisa itu kan 1 jam, ya 1 jam itu kita deg-degan kok. Iya, takutnya nanti umatnya ini misalnya ke sini apa romonya di sana kok kameranya ke sana. Salah gitu. kameranya ya. Kita juga pertama deg-degan, kita takut gitu ya. Di atas itu ruangan tidak bisa santai gitu. Sebelumnya. Iya, sebelumnya. Tapi lama-kelamaan ya sudah PW karena apa? Jam terbang gitu ya. Iya. Jadi artinya apa? Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih berani dulu. Nanti urusan bisa atau enggaknya berproses. Itu kita mencari jam terbang gitu ya. Gitu Mbak Putri. Oke. Udah nih. Iya gitu. Kalau mau ditambahin juga boleh, gimana? Oke. Mungkin cukup dulu lah ya. Cukup Nanti dulu. kita ada next episode mungkin. Oh iya. Iya. Tapi habis ini kita Jadi mau berkunjung lihat-lihat sana ya, Jadi kita dong. lihat ya sana ya. Oke. Nah, ini Mbak Putri tempatnya kita kalau operator itu ada di lantai 2. Ya, ada lantai 2, betul. Lantai 2, Di balkon. Mojok ya. Mojok. Kita kan orang-orang suka mojok. Jadinya penting ruangannya di pojok. Kita nggak kelihatan nggak apa-apa, yang penting Iya. rumah bisa menikmati dan mengikuti live streaming dengan lancar. Mantap Jaya. Nah itu tuh Mbak Putri. Jadi sebelum pandemi sampai sekarang juga sih itu TV-nya masih dipakai. Jadi kalau ada umat yang duduk di balkon sini, Iya. TV-nya dinyalain. Gitu. Itu juga Jadi sistem lebih multimedia terasa dekat dengan juga. altar. Betul. Oh iya. Nah di situ ruangan. Operasinya semuanya di sini ya. Iya, betul. di sini semua. Nah, jadi ada 2 layar kita di sini pakainya, Mbak. Yang satu ini layar yang nyambung ke komputer langsung, yang untuk menyambungkan dengan program streaming. Tuh, sama menyambungkan ke YouTube juga. Ini kameranya ya. Iya, nah ini yang monitor ini untuk kita memantau posisi kameranya udah pas atau belum gitu. Model kameranya kayak gitu loh Mbak Putri tuh di atas. Nah, iya ada 2. Nah, Ada satu di sini, ada sama dua. Satu di bawah. Di bawah balkon gitu. Kameranya kecil tapi ya itu nyawa streamingnya di kamera. Kecil-kecil cabai rawit lah. Iya, betul. Oh iya, mau nanya nih. Program-program yang di streaming itu apa aja sih? Oh, banyak ya Mas Banyak, ya. Iya. banyak. Jadi untuk selama ini kita udah hampir selama 1 minggu tuh. satu minggu setiap ada berapa ya? Waduh. Banyak ya, hitung ya. Misa setiap hari. Iya, yang pasti Bisa misa harian. harian. Seharian, Misa setengah harian 6 tuh jam pagi. setengah 6 pagi. Terus misa mingguan. Misa mingguan. Jadwalnya tuh ada Sabtu sore jam 5 sore. Minggunya itu ada jam 6 pagi, jam 8 pagi sama jam 5 sore. Terus Kalau apa ada lagi? misa tambahan jam 11. Oh iya, Iya, ada jam 11 ada misa tambahan. Terus juga Ada misa misa tambahan. anak, misa lansia, pokoknya macam-macam. Pokoknya kita menyediakan misa untuk berbagai kalangan lah pasti. Iya, berbagai kalangan. Terus ada kegiatan rohani lainnya ya. Iya, kegiatan malam kan ada yang malam-malam itu kan. Oh iya, kalau Iya. malam-malam mungkin penonton sikat sering lihat ya kalau Apa nih? setiap Komplek. malam Kompletorium, Kompletorium. kompletorium setiap hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat. jam 9 malam. Jam 9 ya. malam. Iya. Itu yang Itu sudah tuh ibadat berjalan. penutup, Iya, iya. betul, ibadat penutup. Terus apa lagi? Sebelumnya juga ada devosi Katolik. Devosi Katolik. Terus ada pungta. Pungta iya. itu obrolan iman yang santai. Jadi Iya. pungtanya dulu kan di pastoran nih. Nah, pindah ke gereja. Awal mula dulu ya Awal waktu mulanya masih, iya, sekarang pindah ke gereja. Dioperatornya juga dari sini. Iya. Gitu. Pindah ya tempatnya. Iya, tidak menutup kemungkinan juga bakal ada program baru ya. Iya. Jadi Iya. buat Bapak Ibu sekalian tetap Sana dong, sana di-subscribe dong, sana ya dong. channel kita supaya lebih tahu jika ada program-program baru dari Betul. YouTube Paroki Katedral Kristus Saja Iya. Purwokerto. Betul. Sempit ya ruangannya ya.
Tapi cukup lah. Cukup, Iya. iya. Ini kursi ada 2, jadi kadang kita ngoperatornya sendiri, kadang berdua gitu. Tergantung jadwal. Tergantung jadwal shift-shiftannya kayak gimana. Gitu Kalau Mbak ada Putri. yang mau latihan boleh langsung Oh, boleh Boleh, sekali. iya. Jadi buat teman-teman muda yang ingin bergabung atau ingin berlatih lah, atau ingin tahu aja, ingin kepo-kepo gimana cara tim multimedia ngoperatorin misa, datang aja langsung waktu misa ke lantai 2 di balkon di pojok. di balkon. Iya, di ruangan ini. Pasti ada satu kru kami yang akan bertugas di sini. Tenang aja. Nggak sendirian di sini. Ya, Mas Iya, ya. pasti Iya. dong. Malah kita jadi ada yang nemenin ya Betul, kalau nemenin, ada iya. datang. Yang nggak rame-rame. Ya, ingat pandemi, jaga jarak. Iya. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. pasti. Iya, protokol kesehatan kita juga terjaga. Tuh ada hand sanitizer. Sanitizer. Iya, betul. harus pakai masker ya. Pakai masker, Pakai masker pakai walaupun di masker. balkon. Ya, Iya. Walaupun sendirian juga. Iya, gitu. Kira-kira apa nih yang perlu disiapkan untuk acara streaming seperti biasanya ini? Oh Yang iya. perlu disiapkan Mas Iya. Aldo, dijelasin. Ayo, mari. Yang pertama yang dipersiapkan hatinya dulu. Hati. Iya. Yang pasti kayak kita mau ke gereja kita juga mempersiapkan hati. Termasuk pas mau live streaming juga kita harus mempersiapkan hati untuk ikut misa, dan yang pasti mempersiapkan hati supaya lebih tenang dalam mengoperator begitu. Apalagi kalau pagi-pagi ya. Iya, baru bangun Mandi dulu. langsung seger ya. Iya, harus seger. Ya, harus seger dulu datang Iya. ke sini. Takutnya nanti nggak nyampe di gereja Supaya kalau tetap seger. fokus, yang Tetap pasti fokus, waktu ya. Di sini tuh operator. seperti yang tadi aku bilang di tempat yang tadi. Di sini tidak ada tempat untuk santai. Kita tegang di sini hawanya. Iya. Di sini tuh takutnya melakukan kesalahan gitu ya. Iya. Oke, jadi yang perlu disiapkan apa, Mas Aldo? Yang pasti waktu pagi-pagi kita menghidupkan komputernya dulu Iya, kan. iya, Iya, hidupin kita komputer memastikan dalam ini. internetnya semua tersambungan baik, suara dari gereja juga sudah masuk, Oh. terus kamera juga sudah standby, sudah siap, baru kita mulai menghubungkan ke YouTube. Nah, nggak Iya. lupa juga kita mempersiapkan, kan kalau biasanya Bapak Ibu sekalian di rumah suka melihat ada judul lagunya, ada teks-teks misanya, doa-doanya. Nah, itu kita juga Bacaannya. iya, bacaannya juga kita juga Bacaannya. persiapkan. Jadi makanya di sini ada, bisa dilihat ada tumpukan-tumpukan buku-buku rohani, ada puji syukur, mada bakti, kidung adi, dan berbagai buku-buku doa lainnya. Rohani banget ya kita ya di Iya. sini ya, betul ya. Jadi lebih tahu banyak tentang Lebih tahu rohani banyak. juga. Iya. Jadi Kita kalau harus belajar ya. kalau sebelum misa kan setiap hari bacaannya berbeda ya, Bapak Ibu ya. Jadinya kita harus siapin dari buku-buku yang sudah tersedia di situ. Ada buku Mazmur Tanggapan, ada buku bacaan, ada buku puji syukur, apa tuh? Kidung adi, Mada Bakti, Kidung iya. Adi ya. Komplit di sini mah apa Iya. aja ada gitu. Sama kayak buku-buku yang di altar, kita juga punya di sini. Iya, ya. iya, di sini punya. Jadi macam-macam banyak. Iya, jadi Heeh. yang ingin didoakan, yang ini bisa membantu umat di rumah untuk bisa ikut Betul. terlibat dalam doa tersebut. Begitu, Gitu. Mbak Putri. Jadi inilah di balik layarnya tim multimedia itu seperti Iya. ini. Hanya 2 layar dan ada perlengkapan komputer lah, gitulah tugas kita sehari-hari. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa subscribe Iya. YouTube-nya biar tahu program dari paroki katedral itu apa aja gitu. Kita yang mengoperasikan dari sini. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Aldo dan Mas Gardan. Sama-sama. Sama-sama Mbak Putri. Udah menjelaskan tentang apa sih itu tim multimedia gitu. Mau nyoba? Oh, boleh. Iya, silakan. Monggo, Coba langsung aja, dicoba-coba coba aja. aja. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Siapa tahu tertarik juga Mbak Putri. Siapa tahu cocok ya. Mungkin ibu bapak sekalian bisa ya Bisa. mengajak anak-anaknya untuk ikut multimedia, bisa langsung datang ke sini dan menghubungi mungkin teman-teman yang lainnya, tim multimedia yang lainnya. Saksikan program Sikat selanjutnya. Terima kasih, berkah dalam.